Halo anak-anak, selamat pagi berkah dalam. Hari ini kita akan bersama-sama belajar PPKN, yaitu sikap menghargai perbedaan. Apa itu sikap saling menghargai? Sikap saling menghargai bisa disebut juga dengan sikap toleransi. Toleransi adalah sikap untuk mengerti, memahami, dan menerima perbedaan antar manusia. Sikap ini tanpa paksaan dan tidak ingin memaksakan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi, toleransi itu kita mengerti satu sama lain. Apabila ada teman yang ingin beribadah, maka kita harus mengerti. Kita tidak boleh bermain di sekitarnya ataupun ramai di sekitarnya. Apabila ada teman menyukai warna biru, sedangkan kita menyukai warna merah, maka kita harus memahami dan menerima perbedaan itu. Kita tidak bisa memaksakan bahwa orang lain harus menyukai hal yang sama dengan kita. Misalnya tadi warna merah dan warna biru. Kita menyukai warna biru dan memaksakan orang lain untuk menyukai warna biru. Itu tidak boleh anak-anak ya, itu tidak toleransi. Toleransi itu kita mampu menerima perbedaan. Kita sukanya biru dan kita menghargai yang menyukai warna merah. Sikap saling menghargai sangat perlu diterapkan dalam berbagai lingkungan, baik itu di rumah, sekolah, atau masyarakat. Jadi anak-anak, meskipun anak-anak di rumah, anak-anak tetap harus menerapkan sikap toleransi. Hidup bertoleransi adalah hal yang harus diperhatikan agar hidup selalu rukun, harmonis di tengah keberagaman masyarakat. Jadi anak-anak, dengan adanya toleransi, maka hidup kita semakin nyaman. Kita tidak bisa memaksakan satu sama lain, kita saling mengerti satu sama lain, dan saling memahami satu sama lain. Sehingga tercipta sebuah keharmonisan. Harmonis itu apa? Kebahagiaan, ketentraman, saling akrab, karena kita memahami satu sama lain, kita mengerti satu sama lain. Tidak ada yang egois, tidak ada yang menang sendiri. Nah, anak-anak, yang pertama, kita toleransi pada perbedaan dengan teman. Nah, di sini Pak Richard punya gambar. Nina mempunyai banyak buku dongeng. Di buku ini ya. Nina suka membaca buku dongeng bersama teman-teman. Nah, teman Nina ada 5. Teman Nina ada yang berkacamata. Ada 2 orang yang berkacamata. Nina berteman dengan semuanya, meskipun terdapat perbedaan. Jadi, meskipun ada perbedaan dalam ciri-ciri ini ya, ada yang pakai kacamata, ada yang enggak, kita harus berteman dengan semuanya. Nah, sekarang coba perhatikan teman-teman di sekitarmu, teman-teman yang ada di ketika anak-anak absen sekolah. Nah, tentu berbeda-beda ya. Ada yang rambutnya panjang, ada yang rambutnya pendek, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya ikal. Nah, anak-anak sikapnya harus berteman dengan semuanya. Tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh memilih-milih. Karena semua itu adalah teman kalian di kelas, saudara kalian di kelas. Maka kita harus saling mengerti, saling memahami supaya tercipta keharmonisan. Yang kedua adalah menghargai perbedaan kegemaran. Anak-anak pasti punya kegemarannya masing-masing. Contohnya di sini adalah Nina dan Deli. Nina dan Deli itu suka bermain boneka. Lalu ada Joni dan Tony yang gemar berenang. Nah, Nina dan Deli tidak bisa memaksakan bahwa Tony dan Joni juga harus gemar bermain boneka. Tony dan Joni sudah punya kegemarannya masing-masing, yaitu gemar berenang.
Maka kita harus saling menghargai antar teman meskipun berbeda kegemaran. Nah, apa saja kegiatan yang digemari teman-teman? Tadi di Zoom sudah anak-anak sudah mengatakan ya, ada yang gemar main game, ada yang gemar nonton YouTube, ada yang gemar bersepeda. Nah, perbedaan itu tidak membuat kalian berbeda-beda, namun justru membuat kalian kompak karena berbeda, maka bisa satu sama lain saling sharing, saling berbagi cerita, berbagi pengalaman. Dengan begitu, anak-anak semakin akrab dengan teman lain dan hubungannya semakin harmonis ketika nanti di kelas bersama. Lalu, yang berikutnya adalah sikap menghadapi perbedaan kegiatan keagamaan. Nah, di sini Deli dan keluarga beragama Islam. Kalian bisa lihat di gambar ini ya. Mereka melakukan ibadah salat berjamaah. Keluarga Deli juga merayakan hari besar, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Maka kita harus menghormati apabila ada orang yang beragama Islam, yaitu di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kita harus menghormati apabila mereka sedang melakukan ibadah salat berjamaah. Kita tidak boleh ramai di sekitarnya, kita harus tenang untuk menjaga kekhusyukan orang yang beribadah. Itu juga dengan agama Kristen pada keluarganya Beni. Keluarga Beni beribadah di gereja Kristen. Keluarga Beni juga merayakan hari besar keagamaan, yaitu Natal dan Paskah. Sama dengan tadi, apabila keluarganya Beni atau teman-teman yang lain ada yang beragama Kristen, maka kita harus menghormati dan menghargai. Sama dengan agama Kristen, begitu juga dengan agama Katolik. Agama Katolik merayakan hari besar keagamaan, yaitu Natal dan Paskah. Agama Katolik juga beribadah di gereja Katolik. Nah, ini gambarnya keluarga Joni yang sedang beribadah dan menganut agama Katolik. Ya, beribadahnya di gereja. Lalu anak-anak, yang berikutnya adalah keluarganya Tari. Keluarga Tari ini beragama Hindu. Mereka beribadah di pura. Keluarga Tari juga merayakan hari besar, yaitu Nyepi, Kuningan, dan Galungan. Jadi setiap hari Nyepi, Kuningan, dan Galungan ini merupakan hari raya umat Hindu. Lalu untuk keluarganya Melan, keluarga Melan ini beragama Buddha. Mereka beribadah di wihara. Nah, keluarga Melan ini merayakan hari besar keagamaan, yaitu hari besar agama Buddha. Hari besar agama Buddha apa anak-anak? Hari besar agama Buddha adalah Waisak. Berikutnya adalah keluarga Lani. Keluarga Lani ini beragama Konghucu. Mereka beribadah di kelenteng. Keluarga Lani juga merayakan hari besar keagamaannya, yaitu Imlek. Nah, selain berbeda kegemaran, ciri-ciri, dan agama, ada juga perbedaan makanan. Anak-anak pasti berbeda kesukaan makanan antara teman yang satu dan yang lain. Mungkin ada yang sama. Nah, coba anak-anak cari tahu makanan yang disukai teman-teman. Mungkin dulu kelas 1 pernah saling berbagi makanan. Ada yang suka makan roti, ada yang suka makan ciki, ada yang suka makan buah. Nah, itu berbeda-beda ya nak ya. Namun, perbedaan itu tetap membuat kita melengkapi satu sama lain. Kita jadi tahu rasanya, rasa-rasa yang lain, rasa makanan yang lain. Nah, di sini ada coklat, keju, kacang, dan stroberi. Anak-anak pasti
menyukai salah satunya, ya. Salah satu ada yang paling disukai. Nah, tidak mungkin anak-anak menyukainya itu menyukainya dua-dua, atau misalnya coklat sama keju. Pasti dari antara coklat dan keju pasti ada yang paling disukai. Nah, dari perbedaan tersebut kita harus saling menghargai, menghormati, dan menerima setiap perbedaan yang ada. Baik itu dari perbedaan ciri-ciri, kegemaran, agama, dan makanan kesukaan. Perbedaan itu adalah hal yang wajar, ya. Tidak semua orang menyukai hal yang sama. Kalau berbeda itu wajar. Perbedaan akan membuat hidup kita lebih indah dan berwarna. Nah, kegiatan anak-anak pada hari ini, anak buka buku paket 2G halaman 12 dan mengerjakan nomor 2 dan 3. Lalu halaman 15 nomor 3 dan halaman 17. Halaman 17 itu di bawah itu ada tabel di mana anak-anak mengelompokkan dari bacaan yang ada di halaman 17. Sekian anak-anak pembelajaran pada hari ini. Selamat mengerjakan tugas, selamat belajar, Tuhan memberkati, berkah dalam